Bincang Sehat, Bio HSA. Baik, kembali kita lanjutkan Bincang Sehat Bio HSA dan kita masih membahas tema sekali lagi kaitannya adalah dengan radang amandel. Ya, jadi atasi radang amandelmu dengan jamu tetes Bio HSA. Oke, sekarang ke Bang Nala lagi nih Bang. Kalau bicara mengenai radang amandel, nah yang paling bisa dirasakan kalau anak-anak kan ini agak susah gitu. Taunya tuh gimana orang tua nih? Bingung anaknya kok rewel terus atau gimana. Nah, sebagai orang tua bisa mengetahui kalau anaknya terkena radang amandel gimana nih Bang? Seperti Sebetulnya gampang sih Bang kalau radang amandel ya. Anak tuh rewel satu udah pasti. Oke. Karena kan bengkak. Ya kalau bengkak itu ada demam. Kalau namanya radang itu pasti ada demam Bang. Oke. Nggak mungkin nggak ada demam. Ya nanti dilihat 36,8, 36,9 sampai 37 lah, 37 setengah Suhunya ya. suhunya. Tidak, dia nggak akan tinggi sekali gitu ya. Nah kecuali ada infeksi, kalau ada infeksi bisa tinggi sekali. Nah kalau radang tuh hanya sekitar segitu. Nah terus juga makan. Oh, Anak tuh paling males makan, minum karena begitu dia nelan sakit. oke. Nah, gitu ya, nelan sakit. Dan kita bisa lihat secara fisik, buka mulut, itu ada pembengkakan merah. Pasti kelihatan. Itu di sekitar rongga mulut kita itu disorot pakai lampu aja ya. Pakai senter, itu merah. Nah, itu merah kanan kiri melingkar gini. Nah, itu langsung bisa terlihat. Nah, kalau orang dewasa pun ya seperti itu, nelan susah, napas susah. Karena dia terjadi pembengkakan gitu. Itu yang terlihat ciri-ciri fisik ataupun ciri-ciri yang secara body ya, secara tubuh yang bisa dirasakan gitu. Sampai ada yang memang kayak ngilu di persendian. Itu biasa kayak radang tenggorokan gitu loh. Jadi kayak radang tenggorokan karena kalau orang radang ini yang dia hantam itu kan saraf-saraf di persendian. Itu biasa, Bang. Dan biasanya umur berapa tuh Bang kalau anak-anak itu biasanya yang sering terkena amandel? 3 sampai 7 tahun. 3 sampai 7 Iya, tahun. 3 sampai 7 tahun itu anak-anak usia segitu tuh yang saya bilang tadi rawan. Oke. Karena dia bakteri virus nggak tahu. Apalagi jajan sembarangan iya, ya. habis pegang dari mana-mana nih tangan langsung masuk mulut, ngucek-ngucek hidung, ya pokoknya semualah. Makan nggak cuci tangan, gitu ya. Ya kalau orang dewasa masih melakukan sama kayak gitu ya berarti dia masih anak-anak kan gitu Bang. Mau makan nggak cuci tangan kan gitu ya nggak? Cuma tampilannya dewasa ya. Cuma tampilannya dewasa gitu Casing kan. aja, casing doang. Casing doang gitu. Ya, jangan seperti Casing doang ya. Mau dibilang apapun yang namanya tangan, Iya. sebersih apapun, kalau kita mau makan usahakan dicuci, gitu ya. Barusan mandi, iya. Anda kan pegang anduk, Ya. barusan pegang gagang pintu, barusan pegang apalagi jemuran, ya nggak? Barusan pegang lemari, ngambil baju, habis mandi, gitu. You yakin kalau habis mandi itu tangan bersih, ya kan? Jangan. Mau makan cuci, itu aja udah. Kuncinya di situ ya. Intinya di situ. Gitu. Oke, nah kalau bicara tadi seperti dibilang Bang Jimmy, kebanyakan biasanya kalau habis bicara mengenai radang amandel, apakah tindakan terakhir ini kalau memang sudah ini sekali itu adalah ke yang namanya operasi? Apakah ini satu penyelesaian yang bisa menuntaskan radang amandel? Dan benar gak sih kalau habis operasi itu enak nih? Iming-imingnya ntar dibeliin es krim, minum es. Nah itu yang jadi bahaya lagi gitu ya. Sebelumnya kan ini sebenarnya udah kronis kalau yang sudah harus dioperasi gitu ya. Operasi berarti diangkat, dipotong ya? Dikecilin Bang. Dikecilin? Iya, itu dikecilin sebenarnya ya. Bukannya dia apa-apain itu. Berarti kalau bahasa awamnya itu disunat lah. Iya, jadi ini karena kan menjuntainya itu terlalu Ya bisa mengganggu pernapasan, makan gitu loh. ya. Nah gitu, jadi dia agak dikecilkan atau di resize gitu ya, jadi dibentukkan ke semula. Kalau memang Sudah parah ya? Sudah parah gitu, kita sudah berusaha obati tidak bisa. Terus misalnya dengan menggunakan antibiotik tidak bisa gitu ya, terpaksa karena itu akan sangat mengganggu dan itu ya sentralnya Bang, kita napas di situ. Waduh, Abang bisa kayak apa ya? Ini maaf kata kayak anjing habis ngos-ngosan. Jadi nggak bisa pakai hidung Bang. Iya. Nggak bisa pakai hidung. Jadi pakai ini karena kalau pakai mulut dia bisa kebuka. Iya. Maaf. Jadi dia bisa rongganya kebuka gitu. Ya makanya dia akhirnya pakai mulut. Jadi nafas lewat mulut ya? Betul. Oke.
Oke, dan tadi ke masalah es krim ini gimana? Manfaatnya apa sih sebetulnya itu untuknya? Iming-iming, Bang. Oh, iming-iming. Iya. Iming supaya mau kan gitu. Supaya mau. Nah, cuman kalau dibilang tadi kita ada bicara-bicara misalnya pakai es gitu ya. Memang pembekuan darah itu lebih cepat pakai es. Ya, tapi kalau untuk kita misalnya ditelan ataupun di dalam tubuh, ada orang yang tidak tahan. Oke. Bisa dia nanti flu kan gitu ya. Nah, masa kalau misalnya kalau luka luar ya bisalah kita kompres pakai pendingin supaya darahnya tidak ngucur banyak ya kan. Nah, akhirnya dia beku, akhirnya dia menyumbat aliran darah yang mengucur tadi kan gitu. Ataupun di dep. Di dep itu kan ditekan secara kencang supaya aliran darahnya itu tidak lagi keluar. Itu di dep ya. Nah, tapi banyakan misalnya orang medis kasih kompres kompres air es. Nah, kalau di dalam kan susah nih, Bang. Ya, susah. Walaupun memang baik gitu ya. Kayak saya dikasih gitu, besok langsung flu demam, malah nambah. Kan gitu. Oke, jadi itu hanya iming-iming ya. Iya. Seperti lagunya Rita Sugiarto, iming-iming ya. Oke, ke Bang Jimmy lagi, Bang. Kalau bicara mengenai jamu tetes biasa, dibandingkan dengan obat kimia. Nah, ini cara kerjanya sama atau beda, Bang, sebetulnya? Ya beda ya, karena obat kimia itu bekerja pada satu titik. Oke. Ya pada satu titik dan segera mengatasinya. Sementara herbal itu Jadi bergerak berarti pada kalau obat kimia itu hanya satu tujuan. satu Misal, tujuan. Pusing aja yang atasi ya. Ya, Oke. jadi satu tujuan. Artinya dia mau ke Medan, ya ke Medan aja, nggak mampir-mampir kemana-mana. Fokus ya ke situ ya. Sementara kalau herbal itu ketika perjalanan ke Medan ada di Lampung yang perlu ditangani. Begitu ada sampai Jambi, Palembang, Padang, sebelum sampai Medan, Artinya bisa mampir dulu ya. dia akan tangani semuanya. Oke. Jadi atau sekaligus dia akan tangani. Jadi begitulah herbal. Artinya ketika kita mengkonsumsi jamu tetes biasa dan ketika kita mengkonsumsi obat kimia, nggak perlu khawatir. Jamu tetes biasa akan menjadi booster, mempercepat kinerja obat kimianya itu dan lebih tepat sasaran. Ya, sementara jamu tetes biasa juga akan bergerak ke lini-lini mana di dalam tubuh kita, sel-sel tubuh kita memiliki kelemahan. Jadi selain dia juga memacu kinerja daripada kimia bekerja lebih baik, dia juga mengatasi lini-lini yang tidak di-cover oleh obat kimia tersebut. Bagian mana itu akan di-cover. Makanya kalau pengobatan daripada obat kimia itu langsung kita rasakan dampaknya. Kita pusing hilang. Sementara kalau kita herbal itu perlu proses. Ya. Perlu proses karena dia memperbaiki supaya tidak terjadi lagi. Ya kan, tidak terjadi lagi. Jadi demikian. Jadi dia perbaiki sistemnya satu persatu ya sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian atau sakit penyakit itu. Jadi prosesnya perlu cukup panjang. Makanya orang pengobatan herbal itu harus sabar. Nggak bisa buru-buru. Wah, saya sudah minum nih 3 botol, nggak ada hasilnya. Saya nggak. Ini perlu proses. Karena penyakit yang kita alami juga perlu proses. Tidak kucut-kucut. Begitu kita minum teh manis atau makan yang manis-manis langsung gula. Kagak. Perlu proses juga. Lama-lama penumpukan hati kita atau liver kita bermasalah atau juga amandel kita makan sesuatu tidak langsung radang amandel. Ya kan? Ini kumannya atau virusnya ini bermutasi. Menggerogoti, nggak langsung aman. Hari ini saya makan, mungkin saya nggak cuci tangan langsung amandel, nggak mungkin. Akumulasi beberapa kali anak-anak itu bermain, virus satu nempel, makan lagi, virus satu nempel, gigit satu, virus satu nempel. Oh sudah banyak nih, udah kuat kita. Mari kita goyang. Bergantunganlah mereka di amandel itu kan, main ayunan kan, sehingga kita yang radang. Nah itu, jadi nggak kucu-kucu. Jadi itulah perbedaan herbal dengan obat kimia. Perlu diketahui bahwa jamu tetes herbal biasa ini sudah aman sangat. Karena apa? Sudah terregistrasi di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Yang kedua, jamu tetes biasa ini sudah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, ini terbuat dari buah dan sayur pure ekstra murni. Jadi tidak perlu tidak perlu diragukan efek sampingnya. Makanya jamu tetes biasa ini bisa dikonsumsi ibu hamil. Ibu menyusui, bahkan bayi yang baru lahir sampai dengan lansia boleh mengkonsumsi. Artinya ada 3
yang rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan lansia. Ini rentan sekali obat-obat yang bisa atau herbal-herbal yang bisa memiliki efek samping. Tetapi karena ini manfaatnya, kandungannya, nutrisi semua, multivitamin semua, mineral semua, sangat dibutuhkan tubuhnya. Jadi ini tidak memiliki efek samping selain daripada efek sehat. Sekali lagi, mitra sehat, tunggu apa lagi? Selalu dapatkan jamu tetes biasa untuk kita konsumsi. Bisa Anda dapat atau Anda beli di radio-radio yang bermitra dengan kami, toko-toko obat, apotek-apotek yang bermitra dengan kami, ataupun di marketplace yang ada di gadget mitra sehat semua. Kalau masih ada kesulitan, dapat menghubungi kami di 0811 8400 881. Saya ulangi, 0811 8400 881. Oke, ya, jadi nggak perlu ragu lagi nih tanpa efek samping ya, karena kandungan beragam buah dan sayuran yang ada dalam jamu tetes Biohesa. Dibilang sama Bang Jimmy tadi, bedanya dengan obat kimia, kalau obat kimia langsung pada sasaran satu itu, tapi kalau untuk yang namanya mengkonsumsi jamu tetes Biohesa ini, bedanya inilah jamu herbal ya, jadi perlu proses, ya, butuh waktu. Tapi ibarat pepatah, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya, kita mungkin mengalami atau merasakan satu penyakit. Tanpa kita sadari, banyak penyakit yang ada dalam tubuh kita, ini bisa langsung juga diobati oleh yang namanya jamu tetes Biohesa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat Biohesa. Kita masuki sesi terakhir di Bincang Sehat Biohesa ya, dengan tema bahasan yang tadi sudah diungkap dari awal ya. Ini mengenai atasi radang amandelmu dengan jamu tetes Biohesa. Bang Jimmy, Bang Nala sudah menyampaikan ya apa itu radang amandel, bagaimana manfaat kita mengkonsumsi jamu tetes Biohesa. Nah, kita sampai pada yang namanya kesimpulan. Apa yang bisa disampaikan ke pendengar ataupun yang menyaksikan Bincang Sehat kita terkait dengan tema bahasan kita dengan produk jamu tetes Biohesa nih Bang Nala nih. Ya, jadi kita mau mengetahui bahwa radang amandel itu siapa saja bisa terkena ya. Terus juga jangan terlalu paranoid ya. Ketika ada gangguan, ya. Ketika ada gangguan di sekitar tenggorokan, ya, pokoknya di mulut, tenggorokan, kerongkongan, apa gitu. Kita kan kadang-kadang paranoid nih. Yeah. Nah, alangkah lebih baiknya, ya kita, ya kalau memang mencurigai sesuatu, ya kita memeriksakannya, gitu ya. Jangan mencurigai sesuatu, tapi kita akan menyebar-nyebar kepada orang. Itu nggak baik, gitu ya. Kayak misalnya saya kena COVID, gitu ya. Kena COVID, sebelum saya dinyatakan positif, pada hari Sabtu itu saya ada acara, hari Minggu juga saya ada acara, saya tidak ke sana. Gitu aja, gitu loh. Saya karena berpikiran kira ada apa-apa nih. Ya, walaupun saya tahu itu belum positif, tapi saya akan berpikir, saya tidak akan ke sana. Iya kan, kalau nanti hasil pemeriksaannya positif, kena dong mereka menyebar kan begitu ya. Nah, artinya seperti itu. Kita harus bisa membedakan penyakit-penyakit yang datang hilir mudik belakangan ini. Karena yang bisa merasakan ke diri kita sendiri. Betul, karena sekarang demam, flu pilek itu sudah pasti nanti kita kalau dia hasilkan bisa mengarah ke positif, gitu ya. Nah, makanya lebih baik ada hasil PCR, ada hasil antigen yang menyatakan bahwa kita ini positif atau negatif, reaktif atau non reaktif, gitu ya, supaya tahu penanganannya, gitu. Ternyata kita amandel, kan gitu ya Bang ya, bengkak amandelnya gitu loh, ya kan? Atau kita hanya flu biasa, gitu ya, karena kita kehujanan, demam atau apa. Atau gitu. memang musimnya kan Februari ini kan curah hujan deras sekali ya, tinggi sekali gitu. Dan memang sudah rutin biasanya bulan-bulan itu flu pilek batuk itu menyerang ya. Iya, nah seperti itu maksud saya ya, supaya kita juga menjaganya itu banyak polanya ya. Pola menjaganya ada olahraga, lalu tidur dengan cukup ya. Pola makan juga ya. Hari ini juga kita membawa yang namanya Biohesa. Ini juga sebagai pola menjaga. Ya, pola menjaga yang sudah disebutin atau diterangkan Pak Jimmy. Misalnya 3 sampai dengan 5 tetes. Ya, kalau misalnya lebih parah lagi, ada penyakit yang lebih parah, 7 tetes juga masih bisa. Gitu ya. Kalau pakai sehari-hari kayak Pak Jimmy tadi praktekkan, dia 3 tetes. Karena dia nggak punya penyakit ya, nggak ada masalah gitu kan. 3 tetes, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Untuk mencegah, ya yang namanya virus yang sekarang ini berkembang, kita nggak tahu Bang. Tapi kalau tubuh kita full dengan yang namanya antibody, percaya aja sama kita, 3-4 hari, walaupun kita dirongrong sama virus itu, 3-4 hari
aman. Nggak akan terjadi apa-apa Ya, ya. antibody yang Nah, akan membasminya. karena salah satunya biohesa itu adalah meningkatkan pasukan antibody. Ya, antibody artinya ketika kita sudah banyak ditambah, apa nggak untung bang? Iya. Iya kan, untung banyak situ. Betul. Kan gitu, ya kan. Nah, apalagi yang memang lemah, gitu ya. Orang lemah itu tahu nggak bang, antibodinya, ya itu yang biasa suka begadang. Itu antibodinya itu sangat luar biasa lemah, ya. Lalu apa sedikit pilek, flu, itu antibodinya juga gampang. Nggak suka makan, itu antibodinya apalagi. Itu aja cirinya. Kalau itu sudah masuk cirinya, langsung minum biohesa. Selesai bang, urusan virus. Gitu. Oke, Bang Jimmy apa yang utamakan itu? Ya, seperti dikatakan tadi Bang Nala tadi kan, jadi ketika pasukan antibodi kita sudah banyak, nah, apalagi kita minum biasa ini kan bukan hanya menambah pasukan antibodi, tapi memperlengkapi dia juga, mempersenjatai dia dengan berbagai nutrisi dan segala macam sehingga dia bisa mengcover semuanya. Jadi mitra semua perlu kita ketahui, tunggu apa lagi? Segera dapatkan jamu tetes biasa. Solusi yang terbaik tanpa efek samping, kita konsumsi jamu tetes biasa 3 tetes 3 kali sehari sebagai maintenance daripada tubuh kita, atau 5 tetes 3 kali sehari sebagai bagian daripada pemulihan tubuh kita, dan untuk mengcover penyakit kita yang mungkin selama ini sudah cukup lama menahun dan belum ada solusi, 7-10 tetes bersama biohesa, harapan selalu ada. Oke, jadi sekali lagi bisa dapatkan produk jamu tetes biohesa ini di apotek, toko obat, ataupun radio-radio yang bermitra dengan biohesa, atau bisa melalui gadget ya, hubungi marketplace kita ya, Biohesa Official. Dan kalau seandainya ada yang ingin tanyakan untuk bisa mendapatkan atau mungkin punya keluhan apa, silakan bisa hubungi call center kita di 0811 8400 881. Bang Jimmy, Bang Nala, terima kasih. Ya, makasih Bang Bagus. Waktunya. Siap. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, tentunya di Bincang Sehat Biohesa. Kita bertiga pamit dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.